Mengingkari satu hadis Nabi Muhammad SAW adalah kekafiran. Artinya, dia sudah tahu itu betul-betul hadis Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengatakan itu bukan hadis, itu cuma buatan ulama-ulama ahli hadis saja. Maka ini adalah termasuk kekafiran. Atau dia menolak untuk mengimani kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Imam Ishaq bin Rahoyah, beliau adalah salah seorang guru Imam Al-Bukhari, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hazm di dalam Al-Ihkam. Beliau mengatakan, man balagahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khabarun yukirru bi sihhatihi thumma raddahu bi ghairi taqiyah fahuwa kafirun. Barang siapa yang telah sampai padanya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia akui itu hadis sahih, dia tahu itu hadis sahih, benar-benar ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia menolaknya bukan karena alasan hanya pura-pura di depan orang yang memaksa dia untuk kafir, maka dia menjadi kafir. Imam Ibnu Battah dalam kitab beliau Al-Ibana As-Sugrah mengatakan, "Lau anna rajulan amana bi jami'i ma ja'at bihi rusul illa syai'an wahidah, kana bi raddi dzalika syai' kafiran inda jami'il ulama." Seandainya seseorang mengimani semua ajaran Rasul kecuali satu saja yang dia tolak, maka akibat penolakannya itu dia menjadi kafir menurut seluruh ulama Islam. Tidak ada perbedaan pendapat. Imam Ibnul Wazir dalam kitab beliau Al-Awasim wal Qawasim mengatakan, "Inna takdzib li hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ilmi annahu hadithuhu kufrun sharih." Sesungguhnya pendustaan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia tahu itu benar-benar hadis beliau adalah kekufuran yang nyata. Berarti jemaah sekalian, kalau seseorang mengingkari satu hadis karena menurutnya hadis itu tidak sahih, maka itu bukan kekufuran. Meskipun hadis itu sebenarnya sahih, tapi dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu tidak sahih, maka itu bukan suatu kekufuran. Itu adalah satu uzur yang menghalangi pengkafirannya. Bahkan bisa jadi dia dapat pahala karena dia berijtihad, dia berusaha meneliti hadis tersebut, dan hasilnya menurut ilmu yang dia pelajari hadisnya dhaif. Mungkin karena ada satu perawi yang dia temukan, ulama-ulama berkata perawi tersebut dhaif. Dia belum tahu ada jalan lain, ada jalur periwayatan lain. Hadis itu diriwayatkan juga oleh para perawi yang terpercaya, bukan hanya satu jalur periwayatan, tapi dia baru meneliti satu jalur periwayatan sehingga dia mengatakan hadis ini dhaif, padahal hadis itu sahih. Maka dia pun menolak hadis tersebut, maka tentu dia tidak dikafirkan. Namun kalau dia sebenarnya sudah yakin hadis ini sahih, hadis ini benar-benar ucapan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia masih mengingkarinya, mendustakannya, maka dia menjadi kafir menurut kesepakatan ulama. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.